Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, masih tentang Saiful Mujani ya guys ya. Yang lagi ramai dan viral terkait dirinya menyebut akan mengkudeta ataupun menggulingkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya guys ya. Buntut ucapan itu sampai detik ini, sampai hari ini terus berlanjut ya guys ya. Panjang banget kie, buh kie rampung apa ora kie. Tapi untungnya sudah dilaporkan polisi ya guys ya. Ya kawus gue mengkritik berujung mengkritik lah, kie bukan mengkritik ya guys ya. Ingin makar berujung di penjara ya guys. Kawus apa gue. Dan di sini kita lihat Hasan Nasbi dan juga Rasman Nasution plus ya guys ya dari ketua NU yang menyebut tangkap Saiful Mujani. Setuju gak? Yuk kita simak video ini bersama-sama. Saiful Mujani seorang doktor, punya lembaga konsultan yang disebut dengan SMRC atau SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, bahwa dia mengajak bagaimana caranya kita bersama bersatu menjatuhkan, menurunkan Prabowo. Wah, ini aneh lagi nih, seorang dokter yang katanya juga profesor sekarang berpikir seperti itu. Nah sekarang demo itu, saya nggak ngerti nih, mereka nggak mungkin nggak ngerti kalau mengatakan bahasa itu berpotensi pidana. Jadi jelas dong, kami bagian dari Jokowi Gibran, Pak Jokowi Gibran bagian dari Bapak Prabowo, dan saya juga pendukung Pak Prabowo. Maka kami meminta agar laporan terhadap Saiful Mujani dan kawan-kawan kalau ada yang berbau makar, proses. Agar kita tidak gaduh di negeri ini karena perspektif yang merusak tatanan berkebangsaan dan bernegara. Nah, begitu. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu, MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Ya, beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya, dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan, hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita sekarang persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Diduga mengajak orang untuk menjatuhkan atau menggulingkan kekuasaan. Tanggapannya gimana nih, Pak? Tapi itu bukan diduga kan, memang gitu pernyataannya kan. Oh, bukan diduga lagi, sudah firm itu Kan itu pernyataannya. Okay. Pernyataannya, bisa nggak kita menjatuhkan katanya. Bisa nggak kita memperbanyak nih, mengkonsolidasikan kekuatan kita untuk menjatuhkan katanya. Ya, itu kan bukan diduga, memang dia yang ngomong. Kecuali mukanya samar gitu, baru kita duga iyalah gitu. Dan pernyataannya kan nggak dipotong. Video itu 4 menitan itu kan video utuh. Jadi kenapa harus dikomentari? Karena buat saya itu bukan soal kemampuan. Apakah orang ini mampu menjatuhkan pemerintah atau tidak, bukan itu. Bukan juga soal pengaruh. Sebesar apa misalnya pengaruh orang ini untuk menjatuhkan pemerintah, bukan. Tapi narasi buruk dan narasi jahat
terhadap pemerintah itu harus dilawan. Karena kalau tidak nanti anak-anak muda, anak-anak kita yang masih sekolah itu akan anggap yang kayak gini biasa aja. Yang kumpul-kumpul pada saat itu tuh kan orang-orang yang mengaku sebagai pejuang demokrasi. Sebagai pejuang demokrasi, mereka nggak percaya sama mekanisme demokrasi itu sendiri. Pejuang demokrasi apaan? Kan demokrasi menyediakan season perebutan kekuasaan itu. Bukan nggak boleh Anda merebut kekuasaan, bukannya nggak boleh. Difasilitasi kok dalam sistem demokrasi. Tapi ada jeda waktunya per 5 tahun. Kalau Anda tidak sepakat dengan kepemimpinan hari ini, Anda boleh lawan nggak? Lah boleh lawan. Anda boleh ganti nggak? Boleh. Tapi ketika waktunya datang. Kalau Anda mau menjatuhkannya di tengah jalan, kan diajaknya dia nggak percaya dengan impeachment katanya kan. Dia mau menggalang kekuatan untuk menjatuhkan. Ya berarti nggak percaya dengan proses institusionalisasi yang dia pelajari berpuluh-puluh tahun sampai sekolah ke Amerika. Nggak percaya dengan mekanisme perebutan kekuasaan yang sudah difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kok kayak nggak sabar nunggu siklus itu? Lagi kebelet apa? Lagi kepepet apa? Nah, narasi buruk ini harus dilawan. Kalau nggak nanti orang akan menganggap wajar pernyataan-pernyataan seperti ini. Apalagi ini kan keluar dari mulut orang terdidik, orang yang secara strata pendidikan itu sampai ke level tertinggi. Tapi berbicara seperti ini, saya harus ditanggapi lah. Kalau Anda nggak mau nunggu proses pemilu berikutnya, berarti kan Anda mau melalui jalan pintas untuk berkuasa tanpa pemilu, gitu aja. Dia kan sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang dia sampaikan adalah pernyataan politik. Dan itu menurut beliau dilindungi oleh undang-undang. Membela diri boleh lah. Itu kan usaha untuk membela diri. Tapi pernyataannya sudah terang benderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, udah banyak pasal yang melekat di dia tuh. Turun ke jalan kemudian terjadi udah ada pasal menghasut sudah ada, pasal makar sudah ada. Alasannya apa sekarang? Yang dia nggak suka sama pemerintah itu bagaimana? Ribut-ribut soal demokrasi itu kan standar yang masih diperdebatkan. Standar dia belum tentu jadi standar yang berlaku umum juga. Dia nggak menghargai apa pemerintah di hari ini sedang berjuang keras agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga. Orang itu, negara lain itu hari kedua perang sudah naikin BBM, udah lepas aja harganya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan Amerika juga nggak lepas dari itu ya? Nggak lepas dari itu. Pemerintah kita tuh setengah mati dengan double cover menahan semua pukulan itu. Itu kan bukan berarti nggak benjol-benjol juga pemerintah, nggak bonyok juga menahan pukulan-pukulan itu. Demi seluruh bangsa Indonesia tetap bisa berjalan normal kehidupannya, bisa beli BBM dengan harga terjangkau, termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini tetap bisa beli BBM terjangkau hari ini karena pemerintah menahan pukulan global ini. Ini kan pukulan global, bukan pukulan buat Indonesia doang. Ini kan pukulan buat seluruh dunia. Seluruh dunia terpukul gara-gara ini. Dan pemerintah kita masih nahan. Mungkin satu-satunya pemerintah yang masih nahan. Yang lepas itu termasuk BBM non-subsidi belum dilepas kan. Padahal harusnya kan dilepas saja. Tapi kan sampai sekarang pemerintah putuskan belum mau lepas itu. Masih ditahan. Dan itu bukannya nggak bleeding, itu pasti bleeding pemerintah. Mikir nggak orang-orang ini? Di tengah kesulitan yang sedang dialami oleh satu dunia, pemerintah berusaha untuk menjaga supaya masyarakatnya tetap bisa hidup dengan baik. Ngomong-ngomong demokrasi ini, demokrasi itu, demokrasi sudah terancam. Seolah-olah susah banget hidupnya dia. Pemerintah lagi berjuang supaya dia juga tetap masih bisa hidup nih. Keluarga-keluarga dia tetap masih bisa hidup nih. Keluarga besar dia masih bisa masak di rumah dengan LPG itu. LPG itu kan mungkin 70%, 80% impor. Harganya juga udah nggak kira-kira. Hari ini pemerintah masih usahakan barangnya ada, harganya tetap sama. Terus dia ngomong demokrasi. Dia mau makan demokrasi nih hari ini. Mau biarkan semua orang ngomong apa adanya tapi gas nggak ada, BBM nggak ada, bahan pangan nggak ada, harga-harga sudah nggak terkendali lagi. Itu yang mereka mau ini. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Kalau menurut saya mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harus ada namanya tertib sosial. Ini kan orang sekolahan nih. Kalau dia nggak ngerti tertib sosial, nggak sekolah dia nih. Bohong tuh sekolahnya tuh. Tapi kan yang berkumpul di situ kan orang-orang atau akademisi itu. Iya kan, tahu dengan menjalankan kan belum tentu sama. Ada orang yang tahu ini dosa, tahu dia itu dosa, tapi dia jalankan juga. Tahu dengan menjalankan tuh dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang sok paten nih orang. Sok paten nih orang-orang ini gitu. Negara lagi begini situasi dunia. Pemerintah lagi berdarah-darah nih, menahan pukulan supaya masyarakat tidak terimpact terlalu keras. Mereka teriak-teriak demokrasi. Ini kita lagi ngebangun rumah nih rame-rame ini. Ada desain rumah, proposal desain rumah yang sudah disetujui. Menang. Lagi bangun kan, lagi ngaduk semen, lagi pasang besi, lagi segala macam. Ada orang yang proposalnya kemarin nggak disetujui, duduk di pinggir jalan nggak apa-apa. Nggak mau ikut ngebangun nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngerocokin, ini salah, itu salah, ubah ini, ubah itu, proposal Anda kemarin ditolak. Kalau mau maju, proposal Anda 5 tahun lagi gitu. Sekarang biarkan orang yang proposalnya terima, dia bangun dulu rumahnya kayak apa. Tapi minta ganti mandor, minta ganti ini, minta segala macam. Anda duduk aja baik-baik. Kalau Anda nggak mau duduk baik-baik, ikut bantu. Bangun rumahnya, jangan ngomong ini. Itu coba dalam ke dunia nyata, orang lagi bangun rumah, semuanya sibuk, ada yang ngerocokin, kira-kira diapain tuh orang? Lintang. Ini soal sederhana ini. Kira-kira ini orang diapain tuh? Maksud Bang Nasbi di sini adalah mereka-mereka ini yang tidak kebagian kue gitu. Ini adalah orang-orang yang memang sudah kecewa sejak perhitungan KPU. Bukan kecewa hari ini, kecewa. Jadi barisan sakit hati gitu, Pak. Sejak perhitungan KPU mereka sudah kecewa memang. Nggak apa-apa kecewa, wajar manusiawi kecewa. Tapi nanti coba pas tender berikutnya coba lagi. Kan kita ada tender tiap 5 tahunan ini. Jangan Anda recokin orang yang lagi menang tender. Nanti kalau misalnya pemilik proyek bilang, masyarakat bilang, oh rumahnya nggak sesuai harapan yang dibangun. Dia tentu cari orang yang tender berikutnya dong. Dia akan buka tender lagi setiap
setiap 5 tahun. Kira-kira sih fardu ain nih ngelawan kayak gini nih. Kewajiban semua orang yang berpikiran sehat dan waras harus lawan ini. Kalau nggak membayangkan negaramu kayak apa, besok jatuh pemerintah terus BBM terbang 40.000, siapa yang tanggung jawab? Dia mau tanggung jawab. Orang yang berkumpul nggak nyampe 20 orang ini yang mau tanggung jawab. Pasti lepas tangan. Iya kan, saya cuma usul, saya kan cuma ngomporin. Kalau kita keluar dari pelembagaan proses demokrasi, jadi hukum rimba semau-maunya. Demokrasi itu bukan berarti semau-maunya. Bukan berarti saya bebas-bebasnya. Harus ada tertib sosial, itu yang disebut tertib sosialnya. Ini tertib sesuai aturan kan, pada tempatnya kan. Bikin masyarakat kacau apa enggak? Gitu. Demokrasi yang enggak ada pagar tertib sosial itu jadi anarki. Makanya filsuf-filsuf zaman dulu tuh gak suka demokrasi. Karena yang dipahami orang soal demokrasi cuma soal kebebasan. Tapi nggak paham bahwa kebebasan itu harus berada di bawah tertib sosial, ketertiban. Ini kalau kita bicara ketertiban, dia bilang membungkam. Kalau kita bicara ketertiban, dibilang itu otoritarian. Emang bangsa mana yang nggak tertib terus maju? Level demokrasi kita tuh sudah seperti apa sih, Bang? Saya nggak tertarik ngomong level demokrasi. Buat apa ngomong level demokrasi? Level demokrasi Israel di atas Indonesia loh. Cek aja ranking demokrasi Israel. Bayang nggak negara itu? Level demokrasi Israel itu di atas Indonesia jauh. Mungkin 15 tingkat di atas Indonesia level demokrasinya. Jamin jadi apa ya? Dan demokrasi versi barat, versi orang kulit putih ini pun sekarang sudah demokrasi yang busuk dan buruk. Semua kejahatan, semua kelakuan yang buruk-buruk yang sekarang terjadi di dunia ini dikerjakan oleh negara demokrasi. Iya. Semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan hari ini tuh sebagian besar pelakunya negara demokrasi, yang negara otoriter sekalipun nggak akan kepikiran untuk melakukan itu. Cuma negara demokrasi yang berani hostile take over presiden negara lain. Negara otoriter lain nggak pernah kayak gitu tuh. Kepikiran aja nggak? Kepikiran aja belum tentu tuh. Cuma negara demokrasi yang berani rame-rame tuh nyerbu Irak, nyerbu Afghanistan, nyerbu di Somalia, di Tunisia, bikin kacau negara lain. Yang negara yang dicap totaliter nggak pernah melakukan itu. Jadi demokrasi yang dijadikan sana tuh demokrasi versi siapa? Versi orang kulit putih itu. Saya menolak tegas dan menolak keras itu. Tapi kalau kita bicara sekarang ada kebebasan berpendapat nggak di Indonesia? Ada. TV ada di beredel-beredel nggak? Enggak. Media sosial ada censorship nggak? Nggak ada. Malah kita ini brutal sekali. Padahal negara yang ngaku demokrasi punya payung undang-undang untuk mengatur dan censorship media sosial. Israel itu censorship media dan media sosial. Ada kepentingan apa? Atau kepentingan siapa? Kok nggak sabar sampai pemilu 2029? Kepentingan siapa? Yang di bawah itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat? Rakyat yang banyak apa rakyat yang sedikit? Atau jangan-jangan kepentingan kalian 20 orang itu aja? 19 orang. 19 orang, kan 20 sama fotografer. Iya. Masyarakat juga harus mau nih sama-sama gandengan tangan nih. Bukan ngerecokin gaya yang 19 orang halal itu. Karena kita sedang modenya survival juga ini. Kalau dalam keadaan krisis kan yang pertama bukan ini survival itu penting. Kalau dalam keadaan kalau survival ya kita harus gandengan tangan. Bukan saling ngerecokin, bukan saling jatuh-menjatuhkan gitu. Bukan saling mengganggu tapi saling membantu, saling menguatkan. Nah, ini menurut saya mungkin yang kemarin itu mungkin puasanya gagal itu saya rasa. Jadi nggak kembali ke fitri mereka itu. Puasanya gagal jangan-jangan. Jadi nggak ada efeknya puasa 1 bulan itu gitu. Bukannya damai hatinya malah membara gitu, berkobar-kobar, terbakar gitu. Kalau bangsanya mau maju, dukung pemerintahnya, bukan jatuhkan pemerintahnya. Kalau kita mau maju, bikin harapan dan doa yang baik-baik soal negaranya. Jangan bikin harapan dan doa yang jelek-jelek soal negaranya. Kadang-kadang kata, statement di media sosial itu kan jadi doa juga. Ucapan adalah doa ya Pak? Ucapan itu kan jadi doa. Semakin banyak ucapan Anda yang negatif, doa Anda negatif, saudara bangsa. Bukan berarti kita nggak boleh kritik. Tapi kritik dengan memaki, dengan mendiskreditkan, dengan menjelekkan, dengan menghancurkan tuh berbeda sekali. Rumah bocor, kita tuh fokus nambal bocornya. Yang ada sekarang itu, rumahnya bocor, rumahnya mau diratain sama tanah. Bangun baru. Padahal rumahnya bocor. Atapnya dibenerin atau diganti bagian bocor. Bukan rumahnya Anda ratakan dengan tanah. Yang sekarang itu, ya itu yang saya bilang sopaten. Jadi, oh ini ada masalah, ratain rumahnya sama tanah gitu. Kayak bisa bangun aja gitu rumahnya. Saya makin terang lah. Makin terang ya. Jadi jangan ikut orang yang ngelihat Indonesia gelap. Kita kan mau terang. Orang yang bilang Indonesia gelap tuh sama dengan mendoakan anak cucunya nanti hidup di Indonesia yang tambah gelap. Jangan. Kita mau anak cucu kita hidup di Indonesia yang tambah terang. Amin. Keren guys. Dia contoh profesor sing cerdas ya guys. Berarti gemien kuliah mlebu. Nah, Pak Mujani, Saiful Mujani itu kuliah dulu saat mau mendapatkan gelar mlebu apa bolos bae ya guys. Tapi menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan.
ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.